Kami mahasiswa Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2019 yang sedang melaksanakan KP di PT Peroksida Indonesia Pratama. Halo semuanya, di sini kami akan sharing-sharing mengenai pengalaman kami selama proses pendaftaran dan juga pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama itu gimana sih persiapan pendaftaran, terus juga bagaimana pemilihan tempat kerja prakteknya. Jadi buat persiapan pendaftaran, yang pertama harus kita siapkan itu kita list dulu perusahaan mana yang mau kita tuju. Nah sebelumnya kan di prodi kami ini sudah diplot ya untuk kebagian perusahaan kerja prakteknya itu perusahaan apa. Kami itu kebagian perusahaan semen. Oleh karena itu kami melis perusahaan-perusahaan semen dan mencari kontak-kontak yang bisa kami hubungi. Lalu setelah itu kami juga membuat, jangan lupa proposalnya dibuat terlebih dahulu. Jadi harus membuat proposal dulu. Terus tadi kan udah melis perusahaan, udah dapat kontaknya, kami hubungi kontak-kontak tersebut, menanyakan apakah perusahaan tersebut membuka kerja praktek secara offline atau tidak. Tapi di perjalanan kami ini di pabrik semen, kami tidak mendapatkan jawaban. Lalu setelah itu kita beralih mencari lagi perusahaan-perusahaan mana yang benar-benar membuka kerja praktek secara offline keseluruhan. Kami mencari pabrik lain selain semen yang bisa untuk mahasiswa teknik kimia kerja praktek. Kalau kami itu mencarinya melalui laporan kerja praktek mahasiswa teknik kimia. Di laporan itu yang kami cek itu salah satunya yaitu PFD, untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu beneran relevan untuk jurusan kami ini, untuk prodi kami ini ya. Dan juga di dalamnya itu ada reaksi kimia di proses. Ya, di prosesnya itu ada reaksi kimia. Lalu dari hasil penelusuran kami dari laporan-laporan kerja praktek itu, kami list nih perusahaan-perusahaan yang mana yang akan kami tuju. Terus sama seperti awal, di list perusahaannya, terus dicari nomor atau kontak yang bisa kami hubungi. Nah dari situ tuh kami hubungi ada beberapa perusahaan yang membuka kerja praktek. Lalu yang kami pilih yaitu PT PIP atau Peroksida Indonesia Pratama. kenapa memilih PT PIP? Karena PT PIP atau yang kita sebut Peroksida Indonesia Pratama ini itu sesuai atau relevan dengan teknik kimia. Selain itu, PT PIP juga membuka lowongan untuk kerja prakteknya itu sesuai gitu sama yang kita ajuin. Makanya kita memilih PT PIP. Jadi pas nelpon itu yang pertama kami tanyakan tuh buka kerja praktek secara offline atau enggak. Terus setelah tahu nih kalau misalkan perusahaan tersebut buka secara offline, kami tanyakan mekanisme pendaftarannya bagaimana dan periode pendaftaran atau slot kosong lah yang ada di PT itu pada bulan apa. Nah sedangkan PT PIP ini sesuai dengan yang kami ajukan. Makanya kami memilih PT tersebut. Lalu setelah itu gimana mekanisme pendaftarannya? Setelah kita menghubungi PT tersebut, kami diminta untuk mengirimkan langsung proposal kerja prakteknya ke kantor pusat PT PIP. Tapi yang kami kirimkan itu tidak hanya proposal, kami juga menyiapkan ada CV, surat pengantar kerja praktek, terus KRS dan transkrip. Nah sebelum membuat surat pengantar kerja praktek itu kami mengajukan dahulu proposal yang kami buat ini kepada dosen pembimbing apakah sudah di ACC atau tidak. Lalu kami meminta tanda tangan dosen pembimbing. Setelah mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbing terus dan kaprodi, baru kami membuat surat pengantar kerja praktek di TU. Nah setelah berkasnya itu beres semua, baru deh kami ajukan, kami kirim hard file-nya ke kantor. Setelah mengajukan proposal kerja praktik tersebut, Kami menunggu ya. Iya, kami menunggu selama 1 bulan dan ternyata selama 1 bulan itu kami belum mendapatkan jawaban dari PT PIP. Maka dari itu kami berinisiatif untuk menanyakan langsung ke kantor pusat lagi. Setelah dikonfirmasi,
ternyata pihak perusahaannya tuh lupa menghubungi kami. Nah, setelah kami datang ke kantor, langsung deh kami mendapatkan jawaban bahwa kami diterima untuk melaksanakan kerja praktek di PT PIP sesuai dengan periode kerja praktek yang kami ajukan di proposal, yaitu pada tanggal 2 Januari hingga 31 Januari 2023. Selama perjalanannya ada nggak sih kendala dalam memilih tempat kerja praktek? Ada. Salah satu kendalanya kan yang tadi udah disebutin di awal ya, yang kami diplot dapat semen tapi nggak ada jawaban dari pabrik semen. Terus pas udah ngajuin proposal ternyata nggak langsung dapat jawaban juga, sampai akhirnya kami datangi kembali. Setelah dinyatakan diterima nih di PT tersebut, apa yang dilakukan? Setelah kami dapat konfirmasi dari pihak PT kami diterima, kami itu mengkonfirmasi pada dosen pembimbing kami ya. Tidak hanya dosen pembimbing guys, tapi dosen wali juga dan kaprodi pada saat itu. Di hari pertama kami juga diberitahu alat pelindung diri yang harus digunakan selama berada di area pabrik. APD yang kita gunakan itu yaitu sepatu safety yang pertama tuh. Harus kita itu wajib menggunakan sepatu safety selama berada di plant atau area pabrik. Nah, kemudian itu ada helm safety. Ya, helm safety. Nah, helm safety itu diberikan dipinjamkan oleh pihak PT. Badon ceritain gimana sih kegiatan training, ngapain aja selama training? Di kegiatan training kami pada hari pertama itu, kami mendapatkan materi penjelasan proses produksi hidrogen peroksida di PT PIP, namun secara umum, secara singkatnya aja gitu. Terus kami juga diajak melihat prosesnya secara langsung. Saat kita meninjau ke area lapangan, nah itu kesan pertama kita yaitu naik langsung diajak ke cooling water, ya area cooling water gitu. Ya itu tuh ternyata alatnya tinggi guys, dan tangganya itu tipis, curam aja tangga tipis. Ya curam. Terus selanjutnya di hari kedua itu kami mendapatkan penjelasan proses utama yang ada di pabrik itu. Kan kalau di hari pertama itu secara detail, secara singkat aja, secara umum. Nah, di hari kedua itu kami mendapatkan penjelasannya secara rinci, kayak khusus unit itunya saja, dan diajak untuk melihat ke lapangannya juga. Begitu juga dengan hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu pada hari terakhir di minggu kedua di masa training, ada apa? Ada kegiatan evaluasi yang kita lakukan selama kita training. Jadi di situ kita dievaluasi guys sama pesulap kita. Dan juga kita di situ menentukan tema tugas khusus apa yang akan kita kerjakan. 2 minggu awal itu kan masa training. Lalu 2 minggu selanjutnya apa? 2 minggu selanjutnya itu kami fokus ke tinjauan lapangan dan pengumpulan data untuk laporan kerja praktek kami. Selama kerja praktek di sana juga banyak banget kayak hal-hal baru, pengetahuan yang kami dapatkan, kayak oh ternyata alat ini tuh kayak gini gitu aslinya, padahal kan pas yang kami tahu selama di perkuliahan kan alatnya kecil coba gambarnya kayak gitu. Ternyata pas udah di lokasi nggak kayak gitu. Fasilitas apa saja yang kita dapatkan selama kerja praktek? Kalau misalnya khusus perempuan, kita itu dikasih kunci kamar mandi. Jadi kunci kamar mandi itu khusus perempuan. Iya, jadi toiletnya terpisah guys, karena sekedar informasi, kalau misalkan di pabrik itu perempuannya hanya ada satu orang. Makanya kami dikasih kunci kamar mandi untuk toilet. Terus selain itu ada apa lagi? Kami juga dikasih makan siang guys selama 30 hari. Kesan-kesan selama kerja prakteknya apa? Merasa beruntung bisa kerja praktek di situ. Iya, ternyata orang-orangnya ramah-ramah dan nggak membedakan gitu loh, bahwa kita tuh di situ hanya sekedar kerja praktek. Iya, nggak membedakannya itu kayak yang kita benar-benar diajak gitu berbaur
sampai kayak ada kegiatan-kegiatan kayak olahraga. kami diajak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.